Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pilihan Terhadap Disabilitas dengan NRP 22.2021-097 dan rekan saya bernama Ferdi Fidianto dengan NRP 22.2021-114. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi dan sumber bahaya serta penilaian risiko dan tindakan pengendalian pada pengujian titik nyala dan titik bakar aspal. Latar belakang dari pengujian titik nyala titik bakar aspal di laboratorium bekasan jalan melibatkan pemanasan tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti kebakaran, ledakan, dan paparan uap berbahaya. Identifikasi potensi dan sumber bahaya menjadi langkah penting untuk mendukung pengendalian risiko dan penerapan K3 guna meningkatkan keselamatan kerja di Laboratorium Teknik Sipil ITENAS Bandung. Tujuan dari mengidentifikasi ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis potensi bahaya yang dapat muncul selama proses pengujian titik nyala dan titik bakar. Kedua, mengidentifikasi sumber bahaya yang berasal dari peralatan, bahan, dan lingkungan kerja di laboratorium. Ketiga, menganalisis tingkat risiko dari masing-masing potensi bahaya berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Keempat, memberikan rekomendasi pengendalian risiko guna meningkatkan keselamatan kerja dan pelaksanaan pengujian. Yang kelima, mendukung penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara lebih efektif di laboratorium pekerjaan jalan. Di sini ada metode identifikasinya. Yang pertama, studi literatur, yaitu studi literatur dilakukan untuk memahami prosedur pengujian aspal dan potensi bahaya sebagai dasar identifikasi risiko di lapangan. Yang kedua, observasi langsung. Observasi langsung dilakukan untuk mencatat proses dan potensi bahaya serta penggunaan APD di laboratorium. Ketiga, wawancara. Wawancara teknik dilakukan untuk melengkapi data dan menilai efektivitas sistem ketika di lapangan. Yang keempat, identifikasi potensi dan sumber bahaya. Potensi dan sumber bahaya di laboratorium meliputi bahaya fisik, kimia, mekanik, ergonomi, dan lingkungan. Kelima, penilaian risiko. Setelah identifikasi bahaya, dilakukan penilaian risiko menggunakan risk matrix untuk menentukan prioritas pengendalian berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan. Dan terakhir, rekomendasi pengendalian risiko. Langkah akhir adalah menyusun rekomendasi pengendalian risiko berdasarkan temuan, mengikuti hierarki pengendalian untuk mendukung peningkatan sistem ketika di laboratorium. Gambaran umumnya, laboratorium pekasan jalan berperan penting dalam pengujian mutu material, termasuk uji titik nyala dan titik bakar aspal yang melibatkan peralatan berpotensi bahaya. Untuk memastikan proses pengujian yang aman, kami melakukan identifikasi potensi bahaya di Laboratorium Perkasan Jalan Institut Teknologi Bandung. Untuk hasil identifikasi sendiri, hal yang pertama kami lakukan adalah operasi prosedur chart yaitu OPC. Untuk ujian titik nyala dan titik bakar, hal yang pertama adalah pengukuran berat aspal, yang kedua pencairan aspal, yang ketiga penuangan aspal ke wadah uji, keempat pemindahan sampel ke tempat uji, dan terakhir pengujian titik nyala dan titik bakar. Di sini ada peta dalam proses, yaitu pengukuran berat aspal, yaitu sekitar 2 menit, pencairan aspal 30 menit, penuangan aspal ke wadah uji 1 menit, dan pemindahan sampel ke tempat uji 1 menit, dan terakhir pengujian titik nyala dan titik bakar selama 60 menit. Hasil identifikasi potensi bahaya. Nomor operasi O1 dengan nama proses pengukuran berat aspal. Nama stasiun timbangan. Nama mesin timbangan. Langkah-langkah yang pertama, membersihkan wadah pengukuran dari segala macam kotoran. Kedua, mengukur berat aspal dengan berat kurang lebih 50 hingga 70 kg. Tipe hazard ergonomik. Mendetail hazard postur tubuh yang salah. Dampak yang ditimbulkan sakit punggung atau cedera tubuh. Nomor operasi O2. Nama proses pencairan aspal. Nama stasiun termometer. Nama mesin kompor. Langkah-langkah. Yang pertama, pindahkan sampel ke kompor. Kedua, masukkan termometer dan panaskan aspal hingga 60 derajat Celcius. Tipe hazard, chemical, dan physical hazard. Dengan detail hazard, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor. Yang kedua, api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar dengan dampak luka bakar, iritasi, gangguan pernapasan. Nomor operasi O3. Nama proses penuangan aspal ke wadah uji. Nama stasiun Cleveland Cup. Nama mesin Cleveland Cup. Langkah-langkah. Yang pertama, pindahkan aspal yang sudah cair ke wadah uji atau Cleveland Cup. Yang kedua, hilangkan gelembung angin yang ada di wadah aspal. Tipe hazard, chemical, ergonomik, dan physical hazard. Detail hazardnya, tumpahan dari aspal panas,
asap yang ditimbulkan dari aspal panas, postur yang salah dalam menuang aspal. Dampak yang ditimbulkannya, luka bakar, iritasi, gangguan pernapasan. Nomor operasi O4. Nama proses pemindahan sampel ke tempat uji. Nama stasiunnya gas LPG. Nama mesin tungku pemanas. Langkah-langkah. Yang pertama, pindahkan klep lengkap ke tungku panas untuk melakukan pengujian. Yang kedua, siapkan gas LPG dengan tipe hazard, chemical, dan physical hazard. Detail hazardnya, gas yang ditimbulkan dari tabung gas LPG dengan dampak keracunan, gangguan pernapasan, ledakan. Nomor operasi O5. Nama proses pengujian titik nyala dan bakar. Nama stasiun, termometer, dan stopwatch. Nama mesin, tungku pemanas. Langkah-langkahnya, yang pertama, nyalakan tungku pemanas dan atur pemanas 15 derajat tiap menit. 2. Atur pemanas hingga 200 derajat Celcius dan setiap kenaikan 5 derajat Celcius dicatat dengan tipe hajat, chemical, dan physical hajat. Detail hajatnya, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor. Api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar. Dampak yang ditimbulkannya yaitu luka bakar, iritasi, serta gangguan pernapasan. Untuk kesemua operasi dengan deskripsi, kerja manual dengan peralatan, kompor, timbangan, klep lengkap, tungku pemanas, termometer, stopwatch dengan waktu proses 60 hingga 90 menit, mungkin bisa lebih lama. Fasilitas, mesin uji tekan, ventilasi, dan jendela. Hasil identifikasi sumber bahaya. Yang pertama, dengan masalah cedera tubuh. Yang pertama, posisi yang salah dalam pekerja. Yang kedua, kebiasaan yang tidak diperbaiki. Yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap perilaku. Yang keempat, tidak adanya edukasi dalam pelatihan atau pengalaman. Yang kelima, tidak dapat manajemen waktu dan kurangnya minat, sehingga menimbulkan akar penyebab dari sumber bahaya. Bahayanya, tidak adanya kesadaran akan pentingnya cara bekerja yang aman. Yang kedua, dengan masalah luka bakar. Yang pertama, penggunaan alat api yang tidak ada perlindungan. Yang kedua, belum adanya APD. Yang ketiga, tidak adanya sarana atau fasilitas. Yang keempat, anggaran yang tidak diberikan. Yang kelima, kurangnya kesadaran pentingnya keselamatan kerja. Akar penyebabnya, keselamatan kerja tidak dianggap sebagai hal penting. Nomor 3. Masalahnya keracunan atau gangguan pernapasan. Yang pertama, penggunaan bahan kimia tanpa perlindungan diri. Yang kedua, belum adanya alat pelindung diri. Yang ketiga, tidak adanya sarana atau fasilitasnya. Yang keempat, anggaran yang tidak diberikan. Yang kelima, kurangnya kesadaran pentingnya keselamatan kerja. Akar penyebabnya, keselamatan kerja tidak dianggap sebagai hal penting. Hasil identifikasi penilaian risiko. Nama proses yang pertamanya, pengukuran berat aspal dengan potensi hazard, ergonomik, hazard dengan detail hazard, postur tubuh yang salah. Dampak yang ditimbulkannya, sakit punggung atau cedera tubuh dengan probability bernilai 2, severity bernilai 2, sehingga risk number-nya 4 dengan kelas rendah. Nama proses yang kedua, pencairan aspal. Potensi hazardnya ada chemical dan physical hazard. Detail hazardnya, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor. Api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar dengan dampak luka bakar, iritasi, serta gangguan pernapasan. Kemungkinan terjadinya bernilai 3 dan severity-nya bernilai 3 juga, sehingga number-nya 9 dengan kelas tinggi. Nama proses yang ketiga, penuangan aspal ke wadah uji dengan potensi hazard, chemical, ergonomik, dan physical hazard. Dengan detail hazardnya, tumpahan dari aspal panas, asap yang ditimbulkan dari aspal panas, postur yang salah dalam menuang aspal, dengan dampak luka bakar, iritasi, serta gangguan pernapasan. Kemungkinan terjadinya bernilai 3 dengan severity 3, sehingga risk number-nya 9 dan memiliki kelas yang tinggi. Nama proses yang keempat, pemindahan sampel ke tempat uji dengan potensi hazardnya yaitu chemical dan physical hazard. Dengan detail hazardnya, gas yang ditimbulkan dari tabung gas LPG dengan dampak keracunan, gangguan pernapasan, serta ledakan dengan probability 3 dan severity-nya bernilai 5, sehingga risk number-nya 15 dengan kelas yaitu ekstrim. Nama proses yang kelima, pengujian titik nyala dan bakar. Potensi hazardnya yaitu chemical dan physical hazard. Detail hazardnya, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor. Api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar dengan dampak luka bakar,
iritasi, serta gangguan pernapasan. Dengan probability-nya bernilai 4, severity-nya bernilai 3, dan risk number-nya bernilai 12, sehingga memiliki kelas yang tinggi. Setelah melakukan hasil identifikasi potensi bahaya, identifikasi sumber bahaya, dan penilaian risiko, sehingga dapat dilakukan tindakan pengendalian dengan menggunakan hierarki pengendalian. Yang pertama, pada proses pengukuran berat aspal yang potensi hajat ergonomik, detail hajatnya postur tubuh yang salah dengan dampak sakit punggung atau cedera tubuh. Eliminasi tidak ada, substitusi tidak ada. Rekayasa kontrolnya, gunakan meja kerja yang ergonomis. Administrasinya, mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengukuran berat aspal dengan postur kerja yang benar dan menggunakan alat pelindung diri, gunakan sabuk serta penyangga punggung. Untuk proses pencairan aspal dengan potensi hazard, chemical dan physical hazard dengan detail hazard, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor, api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar dengan dampak luka bakar, iritasi, serta gangguan pernapasan. Untuk eliminasinya tidak ada. Untuk substitusinya, gunakan aspal dengan kandungan zat berbahaya lebih rendah. Rekayasa kontrolnya, ventilasi lokal atau memasang blower dan pemanas tertutup. Administrasinya, prosedur kerja aman dan pelatihan. Alat pelindung dirinya, sarung tangan tahan panas, masker, serta kacamata pelindung. Nama proses penuangan aspal ke wadah uji dengan potensi hazard, chemical, ergonomik, fisikal. Dengan detail hazard, tumpahan dari aspal panas, asap yang ditimbulkan dari aspal panas, postur yang salah dalam menuang aspal, dampak yang ditimbulkannya, luka bakar, iritasi gangguan pernapasan. Untuk eliminasinya tidak ada. Substitusinya, gunakan wadah dengan pelindung tumpahan. Rekayasa kontrolnya, gunakan alat bantu tuang atau pelindung panas. Administrasinya, pelatihan penanganan bahan panas. Alat pelindung dirinya, sarung tangan tahan panas, sepatu safety, serta pelindung wajah. Nama proses, pemindahan sampel ke tempat uji. Potensi hazardnya yaitu chemical dan physical hazard. Detail hazardnya, gas yang ditimbulkan dari tabung gas LPG. Dampak yang ditimbulkannya, keracunan, gangguan pernapasan, serta ledakan. Untuk eliminasi dan substitusinya, tidak ada. Rekayasa kontrolnya, gunakan alat bantu angkat, jalur bebas hambatan. Administrasinya, pelatihan teknik angkat yang benar. Untuk alat pelindung dirinya, APD, tahan panas, sepatu safety. Nama proses pengujian titik nyala dan bakar dengan potensi hazardnya yaitu chemical dan physical hazard. Dengan detail hazardnya, asap yang ditimbulkan oleh pemanasan aspal di kompor, api yang disebabkan oleh kompor dapat menyebabkan luka bakar. Dampak yang ditimbulkannya, luka bakar, iritasi, gangguan pernapasan. Untuk eliminasinya tidak ada. Untuk substitusinya, gunakan bahan dengan titik nyala lebih tinggi. Rekayasa kontrolnya, gunakan alat uji otomatis tertutup. Administrasinya, SOP yang ketat, pelatihan penggunaan alat uji. APD-nya yaitu menggunakan APD lengkap, alat pemadam kebakaran tersedia. Jenis potensi bahaya. Yang pertama ada ergonomik hazard. Yang pertama, membungkuk saat menimbang berisiko sakit punggung. Yang kedua, postur salah saat menuang memicu gangguan otot dan saraf. Chemical hazardnya, yang pertama, pengujian menghasilkan gas beracun saat suhu mencapai 400 derajat Celcius. Yang kedua, bau menyengat dari aspal panas mengandung racun yang membahayakan tubuh. Physical hazardnya, yang pertama, api pemanasan aspal berisiko menyebabkan luka bakar. Yang kedua, aspal panas yang terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar. Penyebab potensi bahayanya. Dari ergonomi hazard, yang pertama, membungkuk saat menimbang karena posisi timbangan terlalu rendah. Yang kedua, postur tidak ideal saat menuang aspal akibat tinggi meja yang kurang sesuai. Untuk chemical hazardnya, yang pertama, pemanasan aspal hingga 400 derajat Celcius menghasilkan gas beracun. Yang kedua, kandungan bahan beracun dalam aspal dapat membahayakan. Untuk physical hazardnya, yang pertama, api pemanas aspal berisiko menyebabkan luka bakar. Yang kedua, aspal panas hingga 150 derajat Celcius dapat menyebabkan luka bakar. Penilaian risiko dan tindakan pengendalian. Penilaian risiko, pengujian titik nyala dan titik bakar aspal mempertimbangkan likelihood dan severity, bahaya fisik atau luka bakar dan kimia paparan gas beracun tergolong risiko tinggi, bahaya ergonomi postur kerja risiko sedang, dan bahaya lingkungan ventilasi yang buruk
alat pemadam tidak tersedia beresiko tinggi. Pengendalian dilakukan melalui rekayasa teknik seperti ventilasi, peralatan yang aman, penyesuaian ergonomis, SOP ketat, pelatihan dan penggunaan APD. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar ketiga pada pengujian titik nyala dan titik bakar aspal. Kesimpulan, pengujian titik nyala dan titik bakar aspal di laboratorium kekerasan jalan memiliki potensi bahaya dengan tingkat risiko tinggi, terutama bahaya fisik dan kimia seperti api terbuka, suhu tinggi, asap beracun, dan kondisi ergonomis yang buruk. Ditemukan pula kelemahan dalam sistem keselamatan kerja seperti keterbatasan APD, ventilasi yang kurang memadai, dan rendahnya pemahaman prosedur keselamatan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, diperlukan pengendalian risiko berkelanjutan melalui rekayasa teknis, perbaikan SOP, pelatihan keselamatan, dan penggunaan APD yang sesuai. Penilaian ini menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem ketiga secara menyeluruh dan konsisten pada pengujian titik nyala dan titik bakar aspal. Rekomendasi yang pertama, peningkatan penggunaan APD. Wajibkan penggunaan APD standar, sarung tangan tahan panas, jas lab, masker, kacamata pelindung, dan lakukan pengadaan serta pemeriksaan rutin kelayakan APD. Yang kedua, perbaikan fasilitas dan peralatan. Lakukan perawatan dan perbaikan berkala pada instalasi listrik, alat pemanas, dan ventilasi. Sediakan APAR di lokasi strategis. Yang ketiga, penerapan SOP dan pelatihan K3 susun. SOP tertulis untuk setiap tahap pengujian dan adakan pelatihan serta simulasi K3 secara rutin bagi seluruh penggunaan laboratorium. Yang keempat, evaluasi ergonomi area kerja. Sesuaikan tinggi meja dan posisi alat untuk mendukung postur kerja yang ergonomis dan mencegah cedera. Audit dan pengawasan berkala. Lakukan audit K3 secara berkala dan lakukan awasi pelaksanaan prosedur keselamatan secara aktif. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.